Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu riwayat hidup dan bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah suatu kelengkapan yang harus kalian lengkapi dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Dan itu tidak dikirimkan. Jadi mau tidak mau, kalian harus bisa membuat daftar riwayat hidup. Bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup akan Ibu jelaskan dari mulai ciri-ciri dan apa saja yang harus ada di dalam daftar riwayat hidup. Pengertian daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Kurikulum vitae berisi tentang informasi diri, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan. Jadi kalau selama ini kalian mendengarnya kurikulum vitae, itu adalah bahasa asing yang merupakan bahasa Indonesia adalah daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu berisi tentang informasi diri, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan. Ketika Anda akan melamar pekerjaan, kurikulum vitae ini menjadi bagian penting mengenai diterima atau tidaknya. Jadi sangat menjadi penentu juga ya. Ketika kita menuliskan kurikulum vitae kita itu dengan baik, mungkin akan menentukan apakah kita akan diterima bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Sehingga daftar riwayat hidup harus dibuat semenarik mungkin. Untuk apa fungsi daftar riwayat hidup dalam surat lamaran pekerjaan? Fungsinya itu untuk memperkenalkan diri secara tidak langsung dengan tertulis mengenai data pribadi, latar belakang pendidikan, dan sebagainya kepada pihak instansi yang dituju. Karena kita tidak bisa memperkenalkan diri secara langsung, kita memperkenalkan dirinya melalui tulisan, yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Di dalamnya juga tidak hanya data diri saja, tapi ada tentang riwayat pendidikan dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi, daftar keahlian, apa kemampuan yang kita miliki, dan pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Kalau kalian itu nanti setelah lulus dari SMK adalah fresh graduate dan belum memiliki pengalaman kerja, kalian bisa memasukkan juga pengalaman berorganisasi atau juga untuk siswa SMK itu bisa memasukkan sertifikat PKL yang sudah kalian miliki. Ada dua jenis daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae berdasarkan urutan kronologis. Dan yang kedua, kurikulum vitae berdasarkan keterampilan. Apa bedanya dari kedua jenis daftar riwayat hidup tersebut? Yang pertama adalah kurikulum vitae berdasarkan urutan kronologis. Jenis kurikulum vitae ini biasanya mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis. Jadi kurikulum vitae yang berdasarkan urutan kronologis ini akan memperlihatkan perkembangan karir seseorang. Kurikulum vitae ini lebih disukai oleh sejumlah perusahaan sebab format susunannya yang dimulai dengan pengalaman pekerjaan yang paling baru. Jadi semua terlihat jelas ya, pengalaman pekerjaan dari awal sampai akhir. Jenis yang kedua adalah kurikulum vitae berdasarkan keterampilan. Untuk kurikulum vitae ini lebih terfokus pada keterampilan daripada pengalaman kerja. Jadi fungsinya untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kapan kurikulum vitae ini digunakan? Kurikulum vitae ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang belum mempunyai pengalaman bekerja, sehingga keterampilanlah yang dimunculkan. Dan juga jika ingin bekerja dalam bidang yang berbeda dari pekerjaan yang sebelumnya. Jadi kalian nanti misalnya lulus dari SMK 7,
ingin melamar kerja, tapi pengalaman kerjanya belum banyak, hanya pengalaman PKL saja, maka kalian bisa membuat kurikulum vitae berdasarkan keterampilan yang kalian miliki. Tapi nanti kalau sudah mempunyai banyak pengalaman kerja, kalian bisa membuat kurikulum vitae berdasarkan urutan kronologis, di mana saja kalian pernah bekerja, berapa lama, dan kapan. Apa saja ciri-ciri daftar riwayat hidup? Yang pertama, memakai bahasa yang formal dan sesuai dengan EYD atau PUEDI. Yang kedua, berisi informasi diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Ini maksudnya informasi diri seperti pelatihan, pengalaman kerja, itu kita masukkan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Tapi kalau ada pengalaman-pengalaman yang di luar itu, lebih baik tidak usah dimasukkan, apalagi kalau kalian sudah banyak pengalaman berorganisasi, pengalaman pelatihan yang lebih sesuai dengan pekerjaan yang dituju, maka masukkanlah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga, memakai desain yang menarik namun tidak berlebihan. Nanti akan Ibu perlihatkan contohnya. Ketika kita membuat daftar riwayat hidup, itu boleh berwarna-warni, boleh dengan desain-desain yang menarik, jadi tidak membosankan, tapi tidak boleh juga berlebihan. Dan yang paling penting, daftar riwayat hidup itu harus dibuat rapi. Tidak hanya menarik dengan warna dan bentuk saja, tapi harus rapi. Pemilihan hurufnya juga harus tepat dan sesuai. Jangan pemilihan hurufnya yang membuat kesannya tidak rapi. Apa saja bagian-bagian daftar riwayat hidup? Tentu saja yang pertama kalian tuliskan adalah informasi pribadi. Bagian pertama dari riwayat hidup ini adalah data pribadi, seperti nama, alamat, juga tempat tanggal lahir, nomor HP supaya mudah dihubungi. Yang kedua adalah deskripsi diri. Kalian boleh membuat satu paragraf aja, tidak 3 atau 4 kalimat pendek yang tujuannya mempromosikan diri kita. Misalnya, saya adalah pekerja yang rajin, saya selalu ingin menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Seperti itu untuk menggambarkan deskripsi diri kita. Tapi harus jujur, jangan dibuat-buat dan niatkan bahwa saya akan seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pendidikan yang formal dulu yang kalian sebutkan. Dari mulai TK, boleh SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan kalau sudah kuliah, tuliskan kalian pernah kuliah di mana saja. Lalu yang berikutnya, baru pendidikan yang non-formal atau pelatihan-pelatihan. Kalian tuliskan pelatihan-pelatihan. Kalau baru sedikit, silakan kalian masukkan pelatihan yang pernah diikuti. Tapi kalau sudah banyak, kalian pilih pelatihan yang kira-kira lebih nyambung atau berkaitan dengan pekerjaan yang kalian tuju. Yang keempat adalah pengalaman. Di sini maksudnya pengalaman kerja, pengalaman profesional dari posisi yang baru atau akan diisi. Yang baru diisi. Jadi sebelumnya, sebelum kalian melamar ini, kalian punya pengalaman pekerjaan apa saja. Kalian tuliskan di situ. Yang kelima adalah keahlian tambahan. Keahlian tambahan bisa diisi dengan keterampilan yang ada. Contohnya jika kalian menguasai bahasa asing atau keterampilan komputer. Jadi itu yang bisa kalian masukkan dalam daftar riwayat hidup. Yang keenam adalah kinerja. Bagian selanjutnya adalah daftar pencapaian. Kinerja itu daftar pencapaian. Kamu pernah menjadi apa saja jabatannya di perusahaan ini, menjadi direktur misalnya, di perusahaan yang satu lagi kamu pernah jadi marketing, jadi lalu kamu pernah menciptakan sesuatu yang baru, itu dituliskan di dalam kinerja. Yang ketujuh adalah referensi. Bila kalian memiliki pengalaman kerja, tentu saja referensi mesti dimasukkan dalam riwayat. Referensi harus diisi oleh setidaknya 2 orang yang kalian kenal baik. Maksud dari referensi ini adalah referensi atau testimoni dari orang lain atau perusahaan
tempat di mana kamu pernah bekerja sebelumnya. Jadi, kalau kalian nanti bekerja dan berhenti atau keluar dari pekerjaan itu, usahakanlah bahwa kalian berhenti atau keluar bukan karena ada suatu masalah, sehingga kalian bisa meminta surat referensi bahwa kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan tersebut. Kalau kalian keluar atau berhenti dari suatu pekerjaan karena suatu kasus, kalian tidak akan bisa mendapatkan referensi dari perusahaan tersebut. Ketika kalian mendapatkan surat referensi dari perusahaan sebelumnya, itu akan menguatkan jika kalian ingin melamar di perusahaan yang berikutnya. Apa saja tips membuat daftar riwayat hidup? Yang pertama, hindari salah ketik atau typo. Kalian sering mengatakan itu seolah-olah itu wajar. Padahal, kalian harus mengusahakan bahwa kalian meminimalisasi kesalahan pengetikan. Selain itu, huruf yang digunakan juga harus memilih huruf atau tulisan yang sifatnya normal, seperti yang Ibu katakan tadi. Kesalahan ketik dan huruf yang tidak sesuai akan memberikan kesan pertama dalam perekrutan. Yang kedua, buatlah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang kreatif. Buatkan yang kreatif, sederhana namun terkesan modern tanpa menghilangkan kesan formal. Ingat ya, daftar riwayat hidup ini adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang merupakan surat yang bersifat formal. Jadi walaupun kita buat daftar riwayat hidup itu sebagus mungkin, semenarik mungkin, tetap harus formal. Yang ketiga, tulislah sesuatu yang valid. Kamu jangan menuliskan sesuatu yang tidak benar. Misalnya kamu belum punya pengalaman kerja, tapi kamu menuliskan kamu pernah bekerja di suatu tempat. Lalu atau kamu belum pernah kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta, tapi kamu menuliskan bahwa kamu adalah sarjana. Atau ini IPK kalian 3, padahal IPK kalian di bawah 3. Perekrut secara otomatis akan memposisikan Anda dalam daftar blacklist daftar perekrutan. Jadi memasukkan dalam daftar blacklist. Yang keempat, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu dibuat singkat, tidak seperti esai. Maksudnya tidak berbentuk paragraf-paragraf, tapi per poin. Buatlah CV yang singkat dan jelas. CV yang terlalu panjang akan membuat perekrut malas untuk membaca dokumen Anda. Oleh karena itu, tadi saran Ibu, kalian masukkan data-data yang penting sesuai keperluan saja. Pelatihan, kecuali pendidikan formal ya, pendidikan non formal atau pengalaman kerja, kalau sudah banyak masukkan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian tuju. Demikianlah pengertian daftar riwayat hidup dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian harus mencoba membuat daftar riwayat hidup kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.